Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama lagi ya sobat-sobat semua, dimana kasus seperti ini itu sangat penting sekali untuk dimengerti ya. Ketika memang nanti sobat-sobat semua ada kasus yang sama, meskipun kasusnya tidak sama, tetapi cara penyelesaian sama, sobat-sobat semua bisa lakukan teori ini ya sobat-sobat semua. Nah, di sini masuk ya sobat-sobat semua, Samsung A12. Nah, jadi ini kronologinya mati total. Bilang yang punya itu setelah diupdate. Nah itu ya. Ada juga kasus yang sama setelah di flash, bootloop di flash lalu mati. Nah kasus pada kali ini itu habis diupdate, kehabisan baterai yang bilang lalu mati total. Tentu untuk Samsung itu ngeri-ngeri sedap ya sobat-sobat semua. Dimana tidak semua Samsung itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Karena ini A12 5F untuk modelnya itu chipset MediaTek, maka kita akan unbrick HP ini dengan USB only tanpa direct karena chipsetnya MediaTek. Kalau yang Qualcomm masih bisa, tapi kalau sudah musuh Exynos, tentu saja kita harus direct ya sobat-sobat semua. Nah untuk di chipset A12 ini MediaTek, cara kerjanya kita tidak bisa menggunakan kombinasi tombol boot. Jadi ini tidak berfungsi, tidak bakal connect ya sobat-sobat semua. Lalu bagaimana caranya? Kita wajib bongkar keseluruhan ini dan kita akan tentukan di mana letak titik test pointnya ya. Nah sekarang kita akan bongkar dulu ya sobat-sobat semua. Oke, untuk mempersingkat waktu Bang Teksir cut saja ya sobat-sobat semua. Untuk di pembongkarannya sobat-sobat semua bisa nanti searching ya bagi yang belum tahu cara bongkarnya. Karena memang kenapa Bang Teksir cut, ini perjalanan kita itu panjang ya sobat-sobat semua. Tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Kalau untuk unbrick Samsung khususnya itu di new security itu sangat sulit ya sobat-sobat semua. Nggak seperti kayak A10s, nggak, lebih sulit lagi. Bang Teksir kan pernah bikin tutorial unbrick di A10s, lalu A22 dan ini A12 ya. Itu lebih sulit lagi. Jadi bagi yang memang pengen paham, pengen tahu ya, tontonlah baik-baik. Siapkan kopi ya sobat-sobat semua, tentunya agar apa? Agar paham ya. Nah ini hati-hati ya sobat-sobat semua untuk cara pembongkarannya. Nah, ini udah berhasil kita bongkar. Lalu kameranya sobat-sobat semua bisa tutup ya. Tujuannya itu agar tidak kena debu, karena kalau memang masuk lensa, debu itu sulit ya sobat-sobat semua membersihkannya ya. Oke, untuk titik test pointnya ya di Samsung A12, pahami baik-baik ya sobat-sobat semua. Ini titik test pointnya sangat kecil sekali. Nah ini ya, titik test pointnya ini. Nah ini kan ada 1, 2, 3. Nah yang paling atas ya. Lalu yang satunya tempelkan ke kaleng ya. Nah itu titik test pointnya. Oke lah, langsung saja kita eksekusi ya sobat-sobat semua.
Baiklah sobat-sobat teksir semua, sekarang kita standby ke layar monitor masing-masing ya. Untuk file dan bahan eksekusi semua yang akan Bang Teksir gunakan di konten ini, silahkan sobat-sobat semua download di deskripsi, gratis ya. Tetapi untuk toolnya itu tidak gratis ya sobat-sobat semua, tidak bisa. Kasus seperti ini itu diselesaikan dengan gratisan itu sulit ya sobat-sobat semua. Jadi itulah kita pentingnya sebagai teknisi itu memang punya tool original. Dan Bang Teksir selalu menyarankan tool wajib bagi teknisi itu adalah unlock tool. Setelah punya unlock tool, nah silahkan untuk pelengkap bisa Hydra, bisa EME ya, ataupun MST. Itu untuk pelengkap. Tetapi kalau awalan punya itu wajib unlock tool dulu ya sobat-sobat semua. Oke, langsung saja kita buka unlock toolnya ya sobat-sobat semua. Nah, ini penampilan dari unlock tool. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan melakukan flashing tentunya dengan cara test point menggunakan file unbrick yang sudah Bang Teksir racik. Nah itu perjalanan kita panjang loh ya, jadi jangan di skip-skip videonya ya. Tidak selesai hanya cuma di flash-flash saja, semua ada tahapnya, semua ada triknya, semua ada ilmunya sampai benar-benar HP itu bisa digunakan. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian tabel MediaTek ini. Lalu sobat-sobat semua klik di bagian scatter file ya. Kita masukkan file racikan yang memang sudah Bang Teksir racik ya. Nah ini kita masukkan yang full backup ini. Nah ini ada Android scatternya. Lalu kita klik open. Oke, perhatikan baik-baik untuk sobat-sobat Teksir. Bila melakukan hal sama, jangan di checklist ya bagian NV data, metadata dan NVCFG. Kenapa? Kalau sobat-sobat semua checklist bagian partisi ini yang ada baseband dan IMEI-nya hilang. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi ketika di load firmware biarkan saja otomatis, jangan dirubah-rubah checklistnya. Nah ini kan kalau di unlock tool dia itu secara otomatis ya, secara otomatis untuk NV data yang intinya untuk bagian persinyalan itu dia tidak akan terchecklist ya. Nah setelah itu lalu sobat-sobat semua lakukan saja full flash. Oke, tujuannya agar HP hidup dulu meskipun nggak normal, tetapi agar hidup dulu ya sobat-sobat semua. Nah itu tujuannya. Oke, sekarang kita akan test point ya sobat-sobat semua. HP posisi mati, baterai dicopot enggak apa-apa ya. Lalu cara test pointnya sobat-sobat semua, hubungkan kedua titik test point yang memang sudah Bang Teksir tentukan tadi. Nah ini agak susah kalau sendiri ya. Bagi yang memang belum terbiasa silahkan berdua ya. Nah itu belum connect ya sobat-sobat semua. Kita bisa ulang ya. Kalau belum connect, nah itu sudah connect ya, sampai dia terkoneksi dengan baik. Nah ini adalah proses flashing menggunakan file unbrick yang sudah Bang Teksir racik. Ini memakan waktu yang lumayan lama. Jadi untuk mempersingkat waktu, Bang Teksir cut saja sampai di akhir partisi flashingnya selesai ya. Karena perjalanan kita panjang kalau tidak di-cut ya sobat-sobat semua. Yang penting nanti kita bisa cek untuk writing partisinya itu biar tidak ada dusta di antara kita ya. Oke, ini kita tunggu karena prosesnya lumayan lama sambil ngopi lagi tentunya ya. Baiklah sobat-sobat semua, ini prosesnya sudah berhasil ya.
ketika sekian lama kita menunggu ya kurang lebihnya 5 menit lah ya, ini sudah berhasil. Nah, agar tidak ada dusta di antara kita cek ya partisi hasil flashnya ya, semua berjalan oke ya, dan dipastikan tidak ada yang error ya sobat-sobat semua. Nah, ini bisa dilihat. Nah, sekarang kita akan buktikan bagaimana hasilnya ketika sudah di flash menggunakan file Unbrick ya sobat-sobat semua. Oke, ini sudah berhasil kita flashing dengan file Unbrick. Sekarang kita akan coba pasang baterainya ya sobat-sobat semua. Bagaimana hasilnya ya? Kita akan buktikan, karena di sini tombolnya jadi satu dengan casing ya. Jadi agak ribet ya sobat-sobat semua. Nah, ini kita pasang. Coba kita nyalakan ya. Apakah nyala? Oke, HP nyala. Perhatikan baik-baik. HP sudah nyala ya sobat-sobat semua. Lalu di sini ada notifikasi VIP Meta error ya sobat-sobat semua. Dan ini belum hidup, hanya saja sudah mulai siuman. Dan tentu kita akan menyelesaikan bagaimana cara mengatasi ya kasus VIP Meta error ini. Oke, kita langsung saja lanjut ke step berikutnya ya sobat-sobat semua. Oke, kita kembali lagi ke laptop ya sobat-sobat semua, dan kita akan tes point lagi untuk menyelesaikan masalah error ya VIP Meta. Oke, kita copot lagi ya, harus sabar ya sobat-sobat semua. Enggak selamanya kasus itu ya one click ya, enggak. Kalau sudah nemui kasus ruwet seperti ini harus sabar ya. Enggak sabar enggak gajian. Dan tentu dengan perjuangan yang melelahkan ini ya harus kita sesuaikan ya sobat-sobat semua. Oke, ini kita cabut saja langsung fleksibel baterainya. Siap-siap lagi untuk tes point, dan perhatikan baik-baik step berikutnya. Kita buka lagi unlock tool ya. Lalu kita klik di bagian MediaTek. Nah, ini kita klik bagian MediaTek. Setelah itu kita klik di bagian boot device. Nah, apa tujuannya Bang? Yaitu kita akan menampilkan partisi yang ada di HP ini agar kita bisa menyelesaikan kasus VIP Meta error ya. Oke, kita akan langsung tes point. Di toolnya sudah memberikan notifikasi waiting for device ya. Oke, kita tes point lagi ya sobat-sobat semua. Seperti biasanya, hubungkan kedua titik yang sudah Bang Teksir tentukan ya. Lalu colok USB. Oke, itu sudah terdeteksi ya. Kita akan tunggu partisinya menampilkan diri. Nah, ini yang dinamakan partisi ya sobat-sobat semua. Nah, ini yang dinamakan partisi. Perhatikan baik-baik di sini. Kita cari yang namanya partisi VB Meta tulisannya ya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini ya, vbmeta.image. Ini kita klik. Nah, seperti ini kita klik. Bang Teksir sudah siapkan untuk merwrite partisi VB Meta dengan jamu racikan Bang Teksir. Kita klik partisinya seperti ini, lalu kita klik kanan ya sobat-sobat semua. Nah, ini klik kanan, lalu sobat-sobat semua klik di bagian write VB Meta ini, kita klik. Oke, lalu sobat-sobat semua arahkan ya di mana sobat-sobat semua download untuk jamu racikan error VB Metanya. Oke, kita arahkan. Nah, ini ya sobat-sobat semua VB Meta. Kita klik jamu yang sudah Bang Teksir siapkan, lalu kita klik open. Nah, otomatis dia langsung
writing ya, VB Meta dengan yang sudah Bang Teksir siapkan. Nah, VB Meta yang sudah Bang Teksir siapkan itu ketika kita write manual lewat partisi, tujuannya untuk memperbaiki tampilan error tadi. Oke, sekarang kita akan buktikan lagi ya sobat-sobat semua. Nah, ini writing VB Meta sudah selesai, kita cabut saja ya. Lalu kita akan testing bagaimana reaksinya ya sobat-sobat semua. Oke, kita pasang lagi baterainya. Kita akan testing ya. Bagaimanakah reaksinya jamu racikan tadi ya. Oke, ini sudah berhasil kita pasang ya sobat-sobat semua. Coba kita akan hidupkan ya. Bagaimana reaksinya? Oke, seperti ini ya sobat-sobat semua. Setelah di write VB Meta, itu ketika kita hidupkan, dia hidup sebentar, nah lalu mati lagi. Jangan panik ya sobat-sobat semua, jangan panik. Ini sudah mulai mengalir darahnya. Nah, kita cabut pasang baterainya, lalu kita pasang lagi. Dan kita sekarang akan lanjut lagi ke step berikutnya ya sobat-sobat semua. Oke, ini kita rapikan dulu, kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, posisi HP kan tadi ditekan ya. Nah, seperti ini ya. Ditekan, dia hidup lalu mati lagi ya. Jangan panik. Oke, sekarang kita akan lanjut ke step berikutnya ya. Baiklah sobat-sobat semua, sekarang kita lanjut ke step berikutnya ya, dimana memang Unbrick Samsung untuk part security terbaru itu lumayan menguras tenaga dan pikiran ya sobat-sobat semua. Jadi perlu sabar, perlu telaten, perlu ulet agar gajiannya nanti membahana ya, sesuai dengan perjuangan yang memang begitu lumayan panjang ya. Nah, ketika tadi kita write partisi VB Meta, yang terjadi HP ketika dihidupkan itu hidup lalu mati lagi. Jangan panik ya sobat-sobat semua, memang seperti itu cara kerja VB Meta. Tetapi HP sudah bisa masuk Odin mode. Nah, sekarang kita akan melakukan flashing dengan metode Odin mode. Nanti semua bahan akan Bang Teksir sertakan di deskripsi ya sobat-sobat semua. Jadi wajib di-download semua bahannya. Oke, langsung saja kita buka Odinnya ya. Nah, ini tampilan Odin terbaru, firmware-nya juga nanti akan Bang Teksir sertakan di deskripsi. Silahkan di-download ya, gratis. Yang enggak gratis hanya unlock toolnya ya, itu berbayar ya. Nah, untuk memasukkan partisi, ingat ya sobat-sobat semua, jangan salah ya. Sebagai contoh, kalau partisi BL, nah ini ya sobat-sobat semua masukkan nih partisi BL ya. Jangan salah. Kalau partisi AP, ya sobat-sobat masukkan partisi AP. Begitu juga dengan CSC. Nah, ini CP ya. CP maksudnya. Dan CSC. Nah, ini yang terakhir partisi CSC ya. Untuk user data itu dikosongkan saja ya sobat-sobat semua. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa driver Samsungnya diinstal. Lalu kita akan masuk metode Odin mode ya. Caranya, posisi HP mati ya, lalu tekan volume atas bawah ya. Ada sedikit perbedaan ya kalau di HP layar Pony. Ya, tekan volume atas bawah lalu sambil colok USB-nya. Tekan terus ya kalau belum dia hidup untuk tampilan warning seperti ini. Nah, kalau sudah ada tampilan warning seperti ini, untuk melanjutkan continue ke download mode, sobat-sobat semua gunakan volume atas. Klik. Nah, kita lihat tampilannya ya sobat-sobat semua. Perhatikan baik-baik tampilannya.
Di sini status OM lock-nya sudah on, mantap. Dan KG status pre-normal, berarti VB Meta sudah bekerja dengan baik. Nah, itu tanda-tanda kalau VB Meta sudah bekerja dengan baik, jamu dari Bang Teksir tadi ya. Oke, langkah selanjutnya perhatikan baik-baik di COM, ID COM tool Odin ini, itu sudah terdeteksi COM 4. Tidak harus COM 4 ya semunculnya saja di PC sobat-sobat Teksir semua. Yang terpenting dia muncul ya untuk notifikasi COM-nya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik start saja. Nah, ini otomatis proses flashingnya pun berjalan ya. Jangan sampai kesenggol ya, karena kalau kesenggol nanti mati dia, nggak bisa masuk Odin lagi dan mengulang dari awal tentunya unbreak lagi ya. Jadi memang harus hati-hati. Nah, proses ini itu lumayan lama ya sobat-sobat semua, dan tentunya barnya ini sampai full ya 100% dan nanti ada notifikasi pas. Nah, untuk mempersingkat waktu kita akan cut saja videonya ya. Nanti hasil akhirnya akan kita sambung lagi ya. Nah, ini sudah selesai ya sobat-sobat semua, ada notifikasi pas, lalu HP-nya otomatis akan reboot dengan sendirinya ya. Mantap jiwa membahana. Oke, dia langsung melakukan erasing. Ini tandanya pertanda besar bahwa ada kemungkinan ini adalah step terakhir ya. Oke, sekarang kita akan buktikan bersama-sama hasilnya ya. Nah, ini HP-nya sudah mulai loading ya. Kita cabut saja, tidak masalah ya sobat-sobat semua USB-nya. Dan proses ini memakan waktu yang memang lumayan lama ya. Jadi kita tunggu sambil ngopi tentunya ya. Nah, akhirnya ada notifikasi ya, memulai Android. Amazing. Ini pertanda bahwa HP ini sudah mulai siuman kembali dari mati surinya ya. Dikarenakan ya itu tadi ya, banyak penyebab, gagal flash, gagal update ya. Kebetulan ini kan gagal update. Dan mantap jiwa membahana ya sobat-sobat semua, sudah nyala kembali. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita tinggal next saja ya. Kita klik mulai, kita setujui berikutnya ya. Lalu nah, ini kita lewati saja, wifi tidak masalah ya. Dan ini jangan salin. Lalu ini berikutnya, nah, ini kita klik lainnya, setujui. Ini kita klik lewati saja ya sobat-sobat semua, kita lewati saja. Oke, kita tunggu sebentar. Proses ini lumayan lama ya. Oke, sampai tahap ini kita klik berikutnya lagi. Lalu ini kita lewati ya sobat-sobat semua, ini kita lewati dan klik selesai ya. Dan tentunya sudah dinyatakan lulus sensor ya. Kalau sudah seperti ini, kita katakan mantap jiwa membahana ya. Nah, itulah tadi ya sobat-sobat semua, perjuangan panjang ya, perjalanan panjang dari mulai unbreak ya sampai ke tahap finishing tentunya. Nah, ini sudah tampil di depan kita ya untuk hasilnya. Lalu yang pertama kita akan cek ya, setelah HP hidup seperti ini, kita cek emailnya ya sobat-sobat semua, karena ini kan tadi kita pakai file unbreak, apakah berpengaruh atau enggak. Dan alhamdulillah ya sobat-sobat semua, email pun aman jaya membahana ya. Dipastikan
File Unbrick yang sudah Bang Teksir racik ya, beserta file-file lainnya, itu dinyatakan lulus uji dan lulus sensor. Nah, tinggal sobat-sobat semua membuktikan ya. Silakan di-download. Jika dapat kasus yang sama dengan Bang Teksir, bisa dipraktekkan step by step ini. Mudah-mudahan dipermudah, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, mudah-mudahan diberikan pemahaman ya, agar cepat paham apa yang sudah kita lewati bersama-sama dalam konten ini. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.